Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Atika Fedayanti dalam Sejarah Indonesia. Assalamualaikum. Hari ini kita belajar sejarah Indonesia lagi ya. Materi hari ini itu perebutan politik hegemoni bangsa Eropa. Buat yang belum tahu, jadi hegemoni itu artinya kekuasaan. Jadi perebutan hegemoni berarti perebutan kekuasaan. Jadi, pada tahun 1795 bangsa Belanda diserbu oleh pasukan Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Namun Raja Belanda yaitu Willem V melarikan diri nih ke Inggris. Prancis yang menguasai Belanda membentuk pemerintah baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav. Nah, Republik Batav ini dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan adik dari Napoleon Bonaparte. Karena Republik Batav ini merupakan vasal atau pengikut dari Prancis, maka kebijakan Republik Batav di India masih terpengaruh oleh Prancis. Nah, kebijakan Prancis pada waktu itu ialah memerangi Inggris. Maka dari itu, untuk mempertahankan kekuasaan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukan nih pemimpin yang kuat. Jadi ditunjuklah nih pemuda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia Belanda, yaitu Willem dan Les pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, tugas utamanya itu ialah mempertahankan Pulau Jawa agar nggak bisa nih dikuasai oleh Inggris. Nah, jadi Danellis ini melakukan beberapa kebijakan-kebijakan strategis. Nah, jadi kebijakan dia ini bersifat diktator. Jadi walaupun cuma sebentar, tapi rakyat itu sangat ingat nih betapa kejamnya Danellis. Nah, kebijakan-kebijakan itu terutama ada dalam bidang birokrasi pemerintahan, bidang hukum peradilan, bidang militer dan pertahanan, serta bidang ekonomi dan keuangan. Nah, namun karena kebijakan-kebijakannya yang kejam itu pernah juga nih sewaktu-waktu Danellis ini ketahuan kalau dia tuh pernah melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Oleh karena itu Danellis dipanggil pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya. Namun gak cuma itu doang nih alasan dia diberhentikan, tapi ada alasan lain. Coba kalian jawab, nah isi di link di bawah. Setelah Danellis pemimpinannya lalu diberikan nih kepada Janssens dengan beberapa tugas. Yang pertama ada memperbaiki Pulau Jawa yang karena ditinggalin oleh Danellis. Yang kedua serta memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan dari Inggris. Namun pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Nah, Janssens ini berusaha merebut nih namun gak berhasil. Nah, karena pasukan Inggris ini lebih kuat sehingga berhasil melemahkan pasukan Janssens, jadi si Janssens ini menyerah pada perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Nah, isi perjanjian Tuntang atau kapitulasi Tuntang ini ada nih di video yang udah ibu tunjukin, bisa kalian baca apa saja isi dari kapitulasi Tuntang. Selanjutnya, ini kita masuk nih ke masa pendudukan Inggris. Jadi pada seminggu sebelum kapitulasi Tuntang, Raja Muda Lord Minto yang di India itu mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur yang berkuasa penuh di Indonesia. Pada masa kekuasaannya, Raffles ini berusaha menghapus sistem feudalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah. Salah satu kebijakan Raffles itu ialah menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Namun pada masa pemerintahannya tuh banyak kendala juga sih yang dialami Raffles, yaitu budaya para petani yang sulit diubah, pengawasan pemerintah yang kurang, serta peran kades dan bupati itu yang lebih dominan. Namun pada pemerintah Raffles juga nggak sedikit nih yang memberikan tanggapan positif dari para raja maupun rakyat Indonesia. Nah, Bu, apa aja sih alasan Raffles disukai? Nah, ini ada di halaman 20. Jadi, raja dan masyarakat ini nggak suka dengan masa pemerintahan Danellis yang kerja. Jadi, di orang tuh kayak masih kebayang-bayang nih dengan masa jabatannya Danellis. Terus, Raffles ini beberapa kali juga melakukan misi rahasia. Diam-diam, dia tuh nemuin masyarakat, terus memberikan janji akan memberikan hak-hak lebih besar daripada pemerintah sebelumnya. Lalu, Raffles ini juga menjalankan politik murah hati dan sabar, walaupun sebenarnya ya nggak seperti itu gitu kan.
Nah, berakhirnya masa kekuasaan Raffles ini ditandai dengan adanya Convention of London. Yang pertama, isi janjinya itu ada Indonesia dikembalikan kepada Belanda, jajahan Belanda seperti Thailand, Kap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris, Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, dan Bangka diserahkan kepada Belanda. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kalian tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.